Menurut kamu, apa sih analisis kesehatan itu? Jadi, menurut saya, analisis kesehatan itu adalah tenaga profesi yang memegang peran penting dalam analisis laboratorium kesehatan. Analis kesehatan adalah suatu profesi yang berperan dalam analis kesehatan laboratorium. Menurut saya, analis kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas untuk mengidentifikasi cairan yang berasal dari tubuh manusia seperti darah, urin, sputum, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu penyakit dalam tubuh seseorang sebelum didiagnosis oleh dokter. Analis kesehatan adalah sebuah profesi yang bekerja di bidang laboratorium yang membantu dokter untuk mendiagnosa suatu penyakit pada pasien. Selain membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit pada pasien, analis kesehatan juga membantu melakukan penelitian terhadap obat-obatan. Menurut saya, analis kesehatan yaitu suatu profesi di bidang kesehatan yang bertugas untuk melayani pemeriksaan, penetapan, dan pengujian sampel yang diambil dari manusia maupun sampel yang diambil dari bukan manusia untuk menentukan suatu penyakit serta penyebabnya. Jadi, analis kesehatan lebih mengarah kepada diagnosa penyakit yang dibuktikan oleh diagnosa laboratorium. Nah, analis kesehatan itu sendiri adalah orang-orang yang memiliki keahlian tinggi yang bertugas untuk melaksanakan mengevaluasi prosedur laboratorium serta memanfaatkan berbagai sumber daya pendukung yang ada. Menurut kamu, apa sih farmasi itu? Kimia farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa-senyawa kimia, baik dari golongan organik atau alifatik, aromatik, alisiklik, heterosiklik, maupun anorganik yang berhubungan dengan khasiat dan penggunaannya sebagai obat. Farmasi adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Farmasi dalam bahasa Inggris yaitu farmasi, bahasa Yunani yaitu pharmakon yang berarti obat, adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Apa yang kamu ketahui tentang kimia farmasi? Kimia farmasi menurut saya ilmu yang mempelajari tentang kefarmasian seperti cara-cara pembuatan obat, bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan obat, dan hal-hal yang menyangkut tentang kefarmasian. Kimia farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk sediaan obat, karakteristik obat, dan struktur dari obat-obat tersebut. Kimia farmasi ini dia menjelaskan tentang spesifik dari obat, jenis-jenis obat, dan khasiat dan penggunaan dari obat tersebut. Kimia farmasi adalah suatu ilmu kimia yang mempelajari tentang zat-zat kimia atau bahan kimia yang terkandung dalam suatu obat. Jelaskan apa hubungan analis kesehatan dengan kimia farmasi. Hubungannya yaitu sama-sama memiliki profesi kesehatan, yang mana kimia farmasi merupakan suatu profesi di bidang kesehatan yang berhubungan dengan pembuatan obat, baik dari segi bahan alam maupun sintetik. Sedangkan analis kesehatan yaitu melakukan pemeriksaan darah, urin, yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi suatu penyakit yang diderita pasien. Analis kesehatan sangat berhubungan dengan kimia farmasi karena tanpa adanya diagnosis sampel penyakit, seorang kimia farmasi tidak dapat melakukan kajian terhadap obat yang sudah ada. Apa hubungan analisis dengan farmasi? Jika jurusan farmasi adalah jurusan yang mengurusi tentang analisis obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka jurusan analis kesehatan bekerja dengan mendiagnosis penyakit dari kondisi kesehatan.
Menurut kamu, apakah analis kesehatan wajib mempelajari kimia farmasi? Menurut saya, kita wajib untuk mempelajari kimia farmasi, karena dengan mempelajari kimia farmasi, kita akan mengetahui banyak hal, mulai dari virus, senyawa kimia, dan bakteri serta industri farmasi. Menurut saya iya, kimia farmasi juga mempelajari analis kualitatif dan kuantitatif, dan juga mempelajari apa itu biokimia. Sedangkan kita ketahui, analis kesehatan juga mempelajari itu. Ya, wajib karena kimia farmasi merupakan suatu disiplin ilmu gabungan kimia dan farmasi yang terlibat dalam desain, isolasi, sintesis, analisis, identifikasi, pengembangan bahan-bahan alam, dan sintetis yang digunakan sebagai obat-obatan farmaseutika yang dapat digunakan untuk terapi. Mengapa mata kuliah kimia farmasi penting untuk dipelajari oleh analis kesehatan? Menurut saya sangat penting karena seorang analis kesehatan itu bukan hanya melakukan pemeriksaan seperti imunoserologi, hematologi, dan lain-lain, tetapi juga analis kesehatan juga itu melakukan yang namanya analisis obat-obatan, yang mana analisis tersebut dapat menentukan apakah kandungan kimia di dalam obat tersebut baik digunakan atau tidak. Menurut saya, karena analis kesehatan sering melakukan pengujian sampel dan menganalisis sesuatu, misalnya menganalisis suatu obat, seperti menganalisis suatu kandungan yang terdapat dalam obat. Apakah obat tersebut bisa dikonsumsi oleh manusia atau obat tersebut mengandung bahan kimia yang bisa dikonsumsi bagi tubuh. Jadi, kimia farmasi sangat penting untuk dipelajari oleh analis kesehatan. Karena analisis kesehatan melakukan berbagai macam tes. Bukan hanya itu, seorang analisis kesehatan juga sering melakukan atau menganalisis obat-obatan, seperti menganalisis apa yang terdapat dalam kandungan obat itu dan apakah obat itu memiliki kandungan kimia yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh atau tidak. Jadi itulah mengapa mempelajari kimia farmasi sangat penting untuk analisis kesehatan. Apa saja manfaat yang kamu peroleh setelah menerima materi kimia farmasi? Manfaat mempelajari ilmu kimia adalah untuk mengetahui perubahan suatu zat atau reaksi kimia, dapat meningkatkan pengetahuan pada bidang-bidang ilmu lainnya. Setelah mempelajari mata kuliah ini, apa manfaat yang diperoleh? Kimia farmasi merupakan suatu disiplin ilmu gabungan kimia dan farmasi yang terlibat dalam desain, isolasi, sintesis, analisis, identifikasi, pengembangan bahan-bahan alam, dan sintesis yang digunakan sebagai obat-obat farmaseutika yang dapat digunakan untuk terapi. Materi apa sih yang menurut kamu menarik untuk diekspor lebih lanjut? Dari materi yang dibahas kemarin, menurut saya materi yang menarik untuk diekspor lagi itu tentang bentuk sediaan obat. Karena di materi tersebut, selain kita mempelajari tentang macam-macam atau jenis-jenis dari bentuk sediaan obat, kita juga mempelajari kekurangan serta kelebihannya. Dan yang lebih menarik untuk saya yaitu tentang contoh obat dari bentuk sediaan obat tersebut yang nantinya bisa saja atau kemungkinan besar ada perkembangannya. Materi kimia farmasi yang menurut saya menarik untuk diekspor lebih lanjut yaitu bentuk sediaan obat. Menurut saya materi yang lebih menarik diekspor untuk lebih lanjut yaitu materi sediaan obat, karena saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam obat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.